GKI Tumapel. Hari ini adalah perayaan Kamis Putih. Namun saat ini kita masih belum bisa merayakannya di gedung gereja. Karena itu kita akan berefleksi secara online. Mari kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan beserta saudara. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Sahabat Kristus terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa pengasih, Sang Firman yang hidup, bersabdalah kepada kami, dan tolonglah kami, Roh Kudus kiranya menjamah hati kami supaya kami mengerti sabdamu, dan membuat iman kami makin bertumbuh, makin kuat, dan juga makin setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan kuasa dan tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai bahan refleksi kita baca dari Matius 26 ayat 30-35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sahabat Kristus terkasih, refleksi Kamis Putih malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tentang Petrus. Saudara, apakah saudara pernah mendengar nama Thomas Andrew? Mungkin nama ini terasa asing buat kita. Namun kalau saya menyebut nama Titanic, tentu tidak asing buat kita. Dan Thomas Andrew adalah perancang kapal Titanic. Kapal besar, kapal megah yang sangat indah dan diyakini oleh Thomas Andrew sebagai kapal yang sangat kokoh dan tidak mungkin tenggelam. Oleh sebab itu, ketika upacara peresmian sebelum berangkat tour, Thomas Andrew mengatakan dalam sambutannya, tidak ada yang bisa menenggelamkan Titanic, bahkan Tuhan sekalipun.
Saudara, kalau kita mendengar sesumbar seperti ini, apa yang kita pikirkan? Saudara, Titanic memulai perjalanan turnya pada tanggal 10 April 1912. Dan pada tanggal 15 April 1912 adalah hari terakhir tur. Karena kapal itu tenggelam setelah menabrak gunung es. Thomas Andrew yang begitu sombong dengan karyanya, ternyata kesombongannya tidak berlangsung lama, hanya 5 hari, dan kapalnya tenggelam bersama dirinya. Saudara, kesombongan seperti ini bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh saya, oleh saudara-saudara, bahkan jauh sebelum itu oleh Petrus, oleh murid-murid Yesus. Coba kita perhatikan, apa jawaban Petrus ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dan kata Petrus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekali lagi Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, dan kali ini Tuhan Yesus memperingatkan bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Namun dengan gagahnya, atau mungkin lebih tepat dengan sombongnya, Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, bukan hanya Petrus, murid-murid yang lain pun akhirnya mengatakan demikian juga. Namun apa yang terjadi kemudian? Baik Petrus maupun murid-murid yang lain, Petrus menyangkal Tuhan Yesus persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Mereka semua lari meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, pada malam Kamis Putih ini, kita sedang diingatkan kembali oleh firman Tuhan, oleh pengalaman Petrus dan murid-muridnya, supaya kita tidak sombong. Kalau Thomas Andrew sombong karena dia merasa hebat, merasa mampu, karena dia bisa merancang kapal yang begitu besar, begitu megah, begitu kokoh, bahkan menurutnya tak akan tenggelam. Itu karena Thomas Andrew tidak ada yang memperingatkan dia. Maka dia begitu sombong, begitu sembrono. Akan tetapi Petrus dan murid-murid yang lain, mereka telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya Petrus dan murid-murid yang lain merasa lebih beruntung karena ada Tuhan Yesus yang mau memperingatkannya. Seharusnya Petrus dan murid-murid yang lain tidak gegabah mengucapkan sesumbarnya, sehingga Petrus tidak jatuh dalam penyangkalan, sehingga murid-murid yang lain tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus, melarikan diri. Sesungguhnya saudara-saudara, kita juga sering kali diperingatkan seperti Petrus dan murid-muridnya oleh Tuhan Yesus. Memang tidak secara langsung seperti Petrus dan murid-muridnya, tetapi melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan setiap hari Minggu, yang kita dengarkan dalam kebaktian, dalam setiap persekutuan, dalam setiap pemahaman Alkitab, atau mungkin juga dalam berbagai macam media. Seringkali Tuhan sudah memperingatkan kita. Namun bagaimana sikap kita? Mungkin kita tidak mengucapkan sesumbar seperti Petrus dengan sombongnya. Namun kita pun memiliki kesombongan dengan apa? Dengan mengabaikan peringatan Tuhan Yesus. Kita diingatkan supaya kita belajar firman Tuhan. Namun seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak memperhatikan, kita mengabaikannya apa yang diberitakan firman Tuhan itu. Baru setelah ada wabah COVID-19, firman Tuhan bermunculan di berbagai media. Baca Mazmur 91, baca bagian ini, bagaimana janji Tuhan. Ketika kita diingatkan supaya kita tekun berdoa, seringkali kita juga mengabaikannya. Baru setelah wabah COVID-19 menyebar kemana-mana dan begitu banyak korban yang jatuh, kita menjadi orang yang rajin berdoa.
Mohon belas kasihan Tuhan bukan hanya doa yang diucapkan, tetapi doa yang ditulis dan dibagikan ke berbagai media sosial. Saudara, pengalaman Petrus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus yang lain, menyadarkan kita pada malam Kamis Putih ini. Kita beruntung karena kita masih diperingatkan Tuhan melalui firman-Nya setiap saat. Karena itu jangan mengabaikan peringatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan begitu sombong. Saya begitu hebat, saya mampu seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Tapi terus perhatikan firman Tuhan, jangan diabaikan. Supaya kita tumbuh dalam iman, supaya kuat dalam iman. Dan kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tidak meninggalkan seperti murid-murid yang lain yang lari meninggalkan Tuhan Yesus. Biarlah kita menjadi murid yang rendah hati, yang tetap tekun beriman dan setia di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari sekarang kita menaikkan doa syafaat. Doakan para pasien corona yang menjalani perawatan agar mereka tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka melalui dokter maupun perawat. Doakan para tenaga medis agar mereka diberi semangat, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas. Doakan pemerintah supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam mengambil kebijakan, baik untuk menangani wabah corona maupun dampak sosial dan ekonomi. Doakan masyarakat Indonesia agar mau tinggal di rumah. Doakan gereja-gereja Tuhan agar mau berkarya nyata di tengah masa sulit ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarlah permohonan kami ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya seturut dengan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah, setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke
Sahabat Kristus, jadilah saksi Kristus di tengah dunia dengan berkarya nyata menolong sesama. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih Bapa menaungi kehidupan saudara. Damai sejahtera Kristus selalu memenuhi hati saudara. Dan penyertaan Roh Kudus memberi semangat yang menyala untuk berkarya nyata bagi sesama. Hosiana. Amin.